kesempatan di pagi hari ini kita dapat berkumpul di Hotel Akram Cipayung Puncak dalam rangka rapat kerja pusat 1 DPP Paguyuban Pasar Minggu Legenda tahun 2022. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dan para sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dan beliau hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Setia kepada negara. Kesatuan Republik Indonesia. Paguyuban, satu rasa, satu jiwa, NKRI, harga mati. Yes. Terima kasih kepada Ketua Umum dan semua anggota Paguyuban Pasar Minggu Legenda yang telah mempercayakan saya sebagai Ketua Organizing Komite atau OC dalam rapat kerja pusat yang pertama untuk Paguyuban Pasar Minggu Legenda. Kami sangat berterima kasih kepada hadirin sekalian atas waktunya sehingga bisa hadir di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan SK nomor 001 skip kom garis miring DPP PPL garis miring 2 Romawi garis miring 2022 tentang komposisi personil Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Pasar Minggu Legenda masa bakti 2021-2026. Dan pembina merasa bangga, terserah lahir batin, bangga dan bahagia. Kenapa? Sebelumnya kita hanya bertemu untuk silaturahmi dan ketemu kangen dan silaturahmi ya, gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah menjadi besar. Mudah-mudahan selamanya bisa lebih bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan atau mari kita bersama-sama kita melakukan salam perjuangan pekikan Paguyuban Pasar Minggu PPL. Paguyuban Satu rasa, satu jiwa, NKRI, harga mati. Yes. luar biasa, tidak perlu dua kali ya. Untuk kader-kader Paguyuban Pasar Minggu dan hadirin sekalian, Rakerpus atau Rancangan Kerja Pusat pertama tahun 2022 bagi sebuah organisasi merupakan sebuah momen untuk mengevaluasi kegiatan organisasi dan juga merupakan momentum bagi terbentuknya program-program kerja yang selanjutnya akan dijalankan organisasi Paguyuban Pasar Minggu Legenda. Untuk raker ini untuk tahun 2022 sampai 2021 sampai 2026 ini semoga menjadi amanah buat kita semuanya berdasarkan yang perlu diperhatikan dalam suatu organisasi khususnya Paguyuban Pasar Minggu Legenda. Ada beberapa prinsip dalam organisasi PPML yang ideal harus dilakukan di Paguyuban Pasar Minggu. Artinya kalau yang saya harus sampaikan adalah satu, perlu adalah perumusan tujuan dengan jelas. Jadi organisasi ini kita punya tujuan dengan jelas. Kedua, pembagian kerja. Ketiga, delegasi kekuasaan. Ini sangat penting semuanya. 4, rentang kekuasaan. 5, tingkat pengawasan
6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah koordinasi seperti itu. Jadi emang masyarakat Jakarta Selatan itu beda banget ya. Mereka pengennya diberikan kesempatan untuk bersosialisasi, diberikan kesempatan untuk tampil. Walaupun kita punya beda-beda kebutuhan, tapi pada saat untuk kepentingan sosial kemasyarakatan mereka bersatu padu. Terus satu lagi, orang Betawi juga sopan banget, ya nggak? Siapapun suku silakan bergabung. Ini Bang Raja orang Batak sebenarnya. Setahu saya Pasar Minggu itu punya sejarah panjang, ya. Bagaimana orang Betawi, bagaimana mewarnai Jakarta, panjang sekali. Tetapi dengan apa ya? Kerendahan hati, kesadaran bahwa hidup berbangsa dan bertanah air ini lebih penting, akhirnya kita bersedia dipimpin, dikoordinasikan sama Bang Raja. Ya, tepuk tangan dulu buat Bang Raja. Kalau saya pernah bilang sama Pak Kaban izin, Kesbangpol itu jangan sok-sok intelijen lah, saya ngomongnya begitu. Soalnya kalau informasi yang dari Kesbangpol kebanyakan nggak dipakai gubernur, enggak, sama. Informasi yang dihimpun Kesbangpol nggak dipakai wali kota, enggak, ketinggalan terus. Kalah sama Polres, kalah sama BIN, kalah sama Bais, kita kalah. Mendingan kita perkuat ya pembauran kebangsaan seperti ini. Ya, kenapa saya pakai tutup kepala begini? Ya saya bilang daripada gue bergaya-gaya kayak tentara. Mohon maaf nih. Kayak di samping sini dulu kan gagah-gagah tuh. Saya pakai begini, cuman waktu pertemuan terakhir Bang Marta belum pakai emblem. Sekarang udah pakai emblem tuh. Dia ngeliat saya pakai emblem. Ya, mendingan pembauran diperkuat. Ya kan? Mendingan persuasif, sosialisasi daripada pas udah kejadian baru turun tangan. Mendingan begitu. Saya dapat tugas membuka ya Bang Raja ya, membuka acara. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, siang hari ini kita sama-sama akan melaksanakan rapat kerja pusat pertama. Ini kayak Pertamina Pusat ya. Rapat kerja pusat pertama. Walaupun kita orangnya dikit tapi harus berusaha besar ya. Gitu yang paling penting. Kalau di TNI namanya Kopassus. Jadi pasukannya satu tapi bisa nyikat banyak orang ya, begitu ya. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja pusat pertama Paguyuban Pasar Minggu Legenda secara resmi kita sama-sama buka. Berapa kali? 5 kali ya? Banyak, 5 kali Pancasila. Saya tangan kiri kebiasaan. Tepuk tangannya ntar tuh ya. 2, 3, 4, 5. Terima kasih Pak Raja. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Saya bahagia banget bisa ketemu Bapak Ibu semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari warga masyarakat membentuk paguyuban untuk membantu pemerintah. Tepuk tangan buat pembina dan ketuanya serta jajaran dan anggota luar biasa. Insya Allah kalau kegiatan ini memang nanti bermanfaat bagi warga masyarakat, maka akan jaya ya, sukses dan jaya. Itu pasti ya. Yang penting tadi kata Pak Ketua ya, kalau ada kendala-kendala kecil di dalam organisasi, dari sekarang sudah melegokan hati. Jadi kalau ada hal kecil jangan dimasukin, jangan baperan kalau dimasuk organisasi. Ya, jangan baperan. bahagia ini itu yang paling dikejar oleh banyak orang. Saya membagi ada 4 tipe kebahagiaan yang dikejar oleh banyak orang. Apa itu? Yang pertama adalah physical happiness. Apa itu? Physical happiness, bahagia secara fisik. Kalau saya tanya, Bapak, Ibu punya badan sehat, seneng nggak? Oh, seneng. Berapa lama senengnya? Berapa lama? Nggak mungkin itu kita akan selamanya muda. Pada saatnya tiba kita pasti akan tua renta. Yang kedua, ada yang disebut dengan intellectual happiness. Kebahagiaan secara intelek.
Maka untuk mendapatkan itu ada orang yang bahu-membahu belajar, tahan hentinya, yang dikejar apa? Gelar. Saya itu takdir Allah Pak punya gelar itu. Kebahagiaan yang ketiga apa itu? Emotional happiness. Apa itu? Kebahagiaan secara emosi, perasaan. Kenapa? Teman-teman yang saya hormati, hasil penelitian pula bahwa pikiran, logika, isinya adalah pikiran, kemudian hati, itu isinya adalah perasaan. Ternyata dibandingkan antara kekuatan pikiran dengan kekuatan perasaan, menurut Bapak Ibu mana yang lebih kuat? Perasaan. Dan mohon maaf kalau saya tanya lagi, siapa yang lebih dominan menggunakan pikiran, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Iya kan, kalau perempuan tuh jarang mikir, tapi merasa. Makanya yang banyak baper itu perempuan, bukan laki-laki. Jadi kalau perempuan baper itu memang sudah lumrahnya. Tapi kalau ada laki-laki baperan, itu laki-laki ke perempuan-perempuan. Jangan pernah mengejar 3 kebahagiaan ini, semuanya sementara. Maka ada kebahagiaan yang keempat, apa itu? Spiritual happiness. Dan spiritual happiness ini adalah kebahagiaan yang long term. Ya, kebahagiaan yang selama-lamanya, sustainable happiness. Kebahagiaan yang terus-menerus. Apa itu spiritual happiness? Seperti paguyuban Pasar Minggu Legend ini. Berdirinya saya tanya tadi sama Pak Ketua, gimana ini yang biaya ini? Kami rame-rame Pak. Terus saya bilang, santunan dari mana? Kami dari rame-rame Pak. Luar biasa. Makanya tadi nggak perlu pakai tepuk tangan kata Pak Haji Marta. Itulah spiritual happiness. Saya juga ingin, hari ini kita mendapatkan ilmu dari Bang Sotar Harahap ini. Beliau sudah malang melintang di dunia pemerintahan, dan hari ini kita akan serap ilmunya. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, kita serahkan waktu kita kepada Bang Sotar Harahap sepenuhnya. Silakan Bang. Nah, yang paling berkesan pada waktu saya camat Pasar Minggu. Camat Pasar Minggu itu saya tahun 2004 akhir sampai 2008 pertengahan. Ya, nah situlah membawahi wilayah itu memang banyak sekali kesan-kesannya. Jadi saya kenal banyak rakyat dan macam-macam. Intinya satu, jangan dikerasin. Karena apa? Rakyat itu kan orang. Nah kalau orang kita ada yang ngomong aja didengar kok. Udah nggak masuk kerja. Nggak jalan sekarang. Ya. Nah apalagi ormas. Ya, organisasi masyarakat. Kita sama-sama tahu bahwa ormas ini adalah dibentuk untuk mewadahi masyarakat di sekitar kita. Itu intinya itu kok. Nah kalau kita mendirikan ormas, kita nggak bisa memperdayakan masyarakat, ya nggak usah bubarin aja. Salah satu berdirinya ormas itu adalah dari tempat saya yang itu biasa begitu. Nanti akhirnya ke situ nggak apa-apa. Beda dengan LSM. Kalau LSM memang swadaya sendiri dia mah. Ya atau walau ada LSM enggak ya? Oh enggak. Dia lah dari Golkar. Ini teman saya dari Golkar dulu soalnya. Ya. Oke, silakan organisasinya lanjut. Nah itu kira-kira hak saya ya. Jadi saya dari tahun 1985 sampai 2021 berkecimpung di dunia birokrasi pemerintahan daerah DKI Jakarta. Akhirnya ormas yang sudah bagus, ya, yang sudah cakep, gara-gara 1-2 orang rusak dirinya. Banyak itu. Ini contohnya, dia berbuat yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, anggota mana itu? Aduh. Padahal yang berbuat aneh-aneh itu cuma 1-2 orang. Tapi merusak siapa? Organisasinya yang akan rusak. Yakin itu? Nah, makanya saya minta tolong berdirinya ormas PPNR ini. Mari sama-sama kita jaga agar masyarakat khususnya di lingkungan kita bisa. Waduh, kalau gitu saya. Wah, saya pikir gak usah disosialisasikan lagi. Kalau kita di masyarakat sudah bagus, saya yakin ini anggotanya makin banyak nih. Sekarang anggota sudah berapa? Pak Sekjen?
Ya. Anggota PPML sudah berapa kira-kira sekarang? Kalau anggota 160-an. Tuh, 160 orang dalam 1 tahun. Nah, kalau 2 tahun tambahkannya 160 lagi. 3 tahun tambahnya lagi 160 lagi kan begitu. Nah, syukur-syukur lebih dari itu. Nah, ini 5 tahun saya yakin PPML ini akan menjadi organisasi yang memang benar-benar solid dan mendapat tempat di masyarakat. Saya yakin. Perkenalkan, nama saya Bu Rukmini. Saya di sini sebagai Ketua Bidang Ekonomi. Saya ingin bertanya, di paguyuban PPML ini kan kita memang sudah mempunyai produk-produk dari para anggota. Di sini saya ingin membantu memasarkan produk-produk kami. Saya ingin minta kejelasan Bapak untuk bekerja sama dengan pemerintahan. Saya minta diarahkan kemana, nanti akan saya jelaskan lagi kepada anggota saya, UKM-UKM yang ada di paguyuban. Yang tadi Bapak bicarakan juga yang masalah pelatihan itu, memang kami sudah ada program-program kami untuk jangka panjang dan jangka pendek. Kami akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para UKM yang ada di paguyuban, seperti tadi yang ada pelatihan tata boga, ya, sudah pelatihan, ya, dan lain-lain itu. Itu di sini memang kita udah catat untuk program kerja bidang ekonomi yang tadi Bapak sebutkan. Di sini saya cuma minta arahan Bapak bagaimana cara saya bisa bekerja sama dengan departemen pemerintah di bidang ekonomi. Cukup sekian dan terima kasih. Tadi saya sudah singgung bahwa salah satu bentuk usaha yang dilibatkan oleh pemerintah daerah adalah pengusaha-pengusaha kecil, utamanya warga Jakarta. Ya. Tapi salah satu persyaratannya harus terdaftar di UMKM. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat ini itu yang tadi nilainya saya bilang yang di bawah 50 juta, ya. Tapi sudah terdaftar di UMKM. Nah, apalagi Bu Rumi ini kan sudah terdaftar nih. Silakan langsung ke, kalau memang sudah ada ininya, sudah ada izin pendaftaran UMKM-nya, langsung aja Ibu ke, kalau tidak salah itu ke UMKM dulu, nanti akan disalurkan ke SKP di mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bang Raja, kemudian para pembina, kemudian Profesor Kana, kemudian juga rekan-rekan semua. Hari ini luar biasa, kegiatan pertemuan pagi sampai dengan besok ya Bang ya? Ya. Ini merupakan salah satu rekonsiliasi dan penguatan organisasi. Dan kami atas nama pemerintah Kota Jakarta Selatan, Kesbangpol Jakarta Selatan, mengapresiasi kegiatan ini, ya. Inisiatif betul-betul dari masyarakat dan berharap semakin menguatkan. Kemudian potensi masyarakat semakin berkolaborasi, saling mengingatkan, saling mendukung. Pemerintah akan merasa sangat berbahagia banget kalau tanggung jawab penanganan permasalahan juga melibatkan masyarakat. Keterbatasan kami personil, sumber daya, APBD dan sebagainya akan menjadi ringan setelah pada saat masyarakat bekerja sama. Prof, untuk Pasar Minggu Legend ini sudah kenal sama kami udah cukup lama ya Bang. Pada saat kami melakukan kolaborasi vaksin di beberapa titik, terutama di Kecamatan Pasar Minggu, kami didukung penuh. Kami menghadirkan nakes tenaga kesehatan, kemudian dukungan personil, kemudian dukungan logistik dari Pasar Minggu Legend. Kami berharap Pasar Minggu Legend semakin maju, semakin berkembang, dan bertambah anggota, dan juga melebarkan sayapnya. Dengan sedikit kita berbagi, kalau dikumpulin banyak-banyak juga jadi banyak juga kan. Demikian apresiasi dan salam hormat, mudah-mudahan kegiatan pagi ini sampai dengan besok bisa berjalan dengan baik. Sementara itu dari kami, terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang ada di PPML Pasar Minggu Legend. Alhamdulillah saya berbahagia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir setelah beberapa kali saya diundang sama Pak Ketua dan memang belum sempat terus. Padahal saya dicantumkan sebagai Ketua Pembina. Karenanya saya ini langsung menyaksikan sendiri
betapa teman-teman riuh, bergembira bersama-sama. Tadi kan ketika saya menyampaikan materi itu tandanya memang sahabat-sahabat semuanya dalam kondisi yang berbahagia. Dan mudah-mudahan nih rapat pengurus pusat yang pertama ini dengan kondisi mental yang berbahagia itu akan melahirkan yang namanya keputusan-keputusan yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena didasari dengan perasaan yang happy, perasaan yang bahagia. Itu insya Allah keputusan-keputusannya akan ngalir, bahkan nanti akan didatangkan dengan sendirinya ide-ide yang memang Allah turunkan, karena memang hati kitanya nggak ada tekanan, tidak ada paksaan, betul-betul tulus keluar dari hati yang paling dalam, dan bersama-sama, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi yang namanya suku, ras, agama, semuanya bersama-sama untuk menjadikan satu rasa, satu jiwa untuk NKRI harga mati, betul-betul Indonesia yang kita cintai, kita jaga melalui Pasar Minggu Legend ini. Dan mudah-mudahan memang itu saya lihat langsung itu luar biasa. Mungkin itu saja, selamat, mudah-mudahan ini terus berkibar bukan saja hanya di wilayah Pasar Minggu tapi juga di seluruh Indonesia. Dan insya Allah dengan kita punya visi, dengan punya keyakinan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, semuanya menjadi mungkin ketika kita semangat untuk menjadikan ini menjadi besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditunjuk bersama teman-teman sebagai pembina Paguyuban Pasar Minggu Legenda. Saya berharap dengan terbentuknya PPML DPP ini akan menjalar sampai ke tingkat kelurahan dan dapat menyentuh langsung ke stakeholder dan ke seluruh masyarakat, khususnya di DKI Jakarta, karena terbentuknya di DKI Jakarta. Dan ke depan saya berharap ini seluruh Indonesia, karena DPP ini kan seluruh Indonesia ya. Apalagi saya lihat salah satu yang sudah dimiliki, sudah dipegang oleh PPML ini, organisasi ini sudah berbentuk badan hukum, tidak dibanding dengan ormas-ormas lain yang ada. Jadi saya berharap dengan keberadaan PPML ini ke depan bisa dicintai oleh masyarakat dan dapat berbuat dan sebagai penyambung aspirasi rakyat ke pemerintah daerah khususnya DKI Jakarta. Saya pikir itu. Terima kasih khususnya juga untuk abang saya, senior kita semuanya untuk di wilayah Pasar Minggu, Bang Haji Sotar, juga sebagai panutan kita juga ya untuk PPML dan masyarakat Pasar Minggu. Harapan kedepannya adalah bahwa satu, memang banyak organisasi di Pasar Minggu, banyak baju yang berwarna-warna. Artinya di sini kita harus ingat Pasar Minggu adalah rumah kita. Artinya Paguyuban Pasar Minggu rumah kita. Ya, semoga Paguyuban menjadi wadah yang terbaik untuk masyarakat dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah khususnya. Karena kenapa? Organisasi tanpa ada kolaborasi dengan pemerintah itu organisasi mohon maaf mungkin berjalannya kurang tepat. Jadi harapan PPML seperti itu. PPML program paling dekat adalah jelas adalah di COVID ini ya, banyak sekali yang memang khususnya pemerintah di PMI khususnya ya. Di PMI khususnya banyak darah yang di pundi-pundi di PMI ini jauh berbeda. Oleh karena itu kita bikin program khususnya ya untuk donor darah. Donor darah yang kita akan bentuk setiap kelurahan sebulan sekali kita akan buat. Karena donor darah ini penting dan sangat penting untuk PMI yang saat ini pundi-pundi di PMI ini jauh dari harapan yang seperti dulu. Ya kan? Seperti itu maksudnya. Jadi semoga donor darah ini kita dorong dalam program yang memang unggulan kita seperti itu untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan lain-lain seperti itu. PPML saya harapkan begini, bahwa ini harus diprogram bahwa Raker Pusat ini memang untuk wadah kita berorganisasi untuk membentuk ataupun agenda-agenda kerja yang akan kita lakukan di 5 tahun. Ya, karena kenapa? Setiap program-program yang ada akan kita lakukan per tahun untuk kedepannya, hanya itu.
dimulai, kuucapkan selamat datang. Satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Yes. Terima kasih. Semangat ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami selaku pimpinan sementara sidang rapat umum pusat DPP Paguyuban Pasar Minggu Legenda tahun 2022 pada hari Sabtu jam 15.40 tanggal 19 Februari tahun 2022 saya buka rapat kerja pusat Paguyuban Pasar Minggu Legenda tahun 2022. Pimpinan sementara Lukmi Ningsih ditandatangani. Sekretaris ditandatangani. Sekretaris Adewasek ditandatangani. Sekretaris Ade Sofyan ditandatangani. Ya benar emang jabatannya. Dilanjut anggota Eti Suparningsih ditandatangani. Kayak artis ya, pakai tanda tangan. Wiryanti sebagai anggota ditandatangani. Sumiati sebagai anggota ditandatangani. Setelah kami bacakan dan ditandatangani maka surat keputusan tentang pimpinan sidang Rakebus pertama Paguyuban Pasar Minggu Legenda tahun 2022 ini kami sahkan. Kepada yang terhormat, pimpinan sidang tetap dipersilakan maju ke depan untuk serah terima pimpinan sidang. Maka dengan ini kami selaku pimpinan sidang sementara akan menyerahkan palu kepada sidang tetap yang telah terpilih. Salam, salam. Ya, jangan marahan, salam Bayan. Pakunya nggak sekalian bu paku. Jangan paluin dong, pakunya kasih. Gimana dulu ada megang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, di sini kami berlima pimpinan sidang tetap. Yang kami hormati pertama adalah Ketua Umum kita Paguyuban Pasar Minggu Legenda, Maharaja Sarjana Hukum. Yang terhormat para pembina, para penasehat yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat ketua-ketua bidang di masing-masing bidang wakaf, para peserta bila mana peninjau ada, para peninjau hadirin semua. Rekan-rekan, teman-teman peserta semua, mohon konsen. Di komisi-komisi kita bagi di komisi A, itu komisi organisasi, di mana komisi organisasi itu ada hukum dan hak asasi manusia, hanya satu ya. Lalu komisi B itu program karya, itu program kerja, di mana komisi B itu ada 3 bidang yang kita tetapkan, yaitu satu bidang kerohanian, bidang pembinaan kaderisasi, dan bidang kesehatan. Lanjut di komisi C, yaitu rekomendasi. Di sini ada 4 bidang. Satu,
bidang sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. 2. Bidang ekonomi. 3. Bidang seni dan budaya. Yang keempat terakhir adalah bidang olahraga. Untuk itu ketetapan komisi-komisi di 3 sama lagi satu ini ada usulan dari Sekretaris Jenderal, kita tambah lagi yaitu 4 bidang. Berarti bidang ini bidang khusus. Karena bidang khusus ini ada seragam baru, nanti Sekretaris Jenderal dari DPP akan menjelaskan. Demikian. Pertama-tama perkenalkanlah saya atas nama Hairudin sebagai Ketua Bidang Kerohanian. Di dalam bidang karunia ini memiliki fungsi yang mengatur segala urusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keagamaan di dalam tubuh organisasi Paguyuban Pasar Minggu Legenda. Bagaimana kegiatan masyarakat dalam meningkatkan iman dan takwa serta wawasan keagamaan, melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus PPML dalam melaksanakan kegiatan yang memiliki unsur keagamaan. Kami juga membuat program kerja yang diagendakan dalam 1 tahun ke depan, seperti peringatan Isra dan Mi'raj, bulan suci Ramadan, dekat dengan Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, santunan anak yatim, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kegiatan Jumat Berkah, yang terakhir Tabligh Akbar nanti akan kita buat. Program kerja kami untuk tahun 2022 dibagi menjadi 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Program jangka pendek yaitu 1. Melaksanakan aksi donor darah yang akan kita adakan di setiap kelurahan bekerja sama yang ada di Kecamatan Pasar Minggu secara bergantian. 2. Pengobatan gratis yang sebelumnya dilakukan operasi terlebih dahulu agar program ini bisa tepat sasaran. 3. Berkolaborasi dengan bidang kerohanian untuk mengadakan sunatan massal. 4. Melaksanakan fungsi tugas kesehatan dalam setiap kegiatan PPML. Program kerja jangka panjang yaitu 1. Pengadaan ambulan medis. 2. Memberikan bantuan konsultasi tentang kesehatan untuk semua anggota PPML. Demikian program kerja ini kami sampaikan pada rapat kerja ini. Atas kerjasama teman-teman semua, kami dari bidang kesehatan mengucapkan terima kasih. Kami sebagai pengurus bidang pembina kaderisasi akan berusaha memberikan pemahaman melalui program kerja kepada 1. Anggota atau kaderisasi Paguyuban Pasar Minggu legenda yang ada sekarang untuk belajar berorganisasi yang benar. 2. Mengetahui dan memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi. 3. Kita akan mengadakan seminar atau penyuluhan tentang kaderisasi yang nantinya kita semua dalam berorganisasi bisa diterima oleh masyarakat bangsa dan negara. Dan yang terakhir, di 4, kami akan mengadakan pelatihan atau pendidikan kaderisasi Paguyuban Pasar Minggu Legenda dengan agenda 1 tahun sekali. Laporan kerja bidang ekonomi, program jangka panjang dan jangka pendek. 1. Akan membuat produk-produk hasil karya anggota-anggota Paguyuban Pasar Minggu Legenda. 2. Memberikan pelatihan-pelatihan dan membantu memasarkan produk-produk UKM Paguyuban melalui sosial media dan lain-lain. 3. Akan bekerja sama dengan pemerintah di bidang UMKM. 4. Untuk kerja nyata di tahun 2022 ini, kita akan membuat lapangan pekerjaan untuk anggota PPML di Pasar Minggu dengan tetap membawa lambang PPML. 5. Kita akan mengadakan atau berkolaborasi dengan anggota lain di bidang ekonomi. Terima kasih. Minum sirup dengan selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bidang sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup beserta wakil saya Yusuf beserta anggota Imam, satu lagi Ibu Rusiati.
Visi dan misi kami adalah membantu korban bencana alam yang pertama. Yang kedua, memberikan bantuan kepada korban banjir. Yang ketiga, pengelolaan minyak jelantah dari warga agar bumi kita terjaga dan dari pencemaran limbah dan minyak jelantah atau minyak bekas. Yang keempat, pengelolaan limbah plastik agar kita dapat membantu program pemerintah DKI untuk menjaga limbah plastik atau sampah. Yang kelima, program penyelamatan bumi dengan penanaman pohon di daerah-daerah rawan longsor. Bukan kimpul sembarang kimpul. Batang pepaya, daunnya basah. Kita bukan kumpul sembarang kumpul. Kumpul di sini dalam rangka memajukan budaya bangsa. Pergi ke pasar memasang tenda. Tenda dipasang buat nyangkutin baju. Dengan adanya paguyuban Pasar Minggu Legenda, mudah-mudahan seni budaya bertambah maju. Kami bikin rencana jangka pendek. Di rencana jangka pendek itu di Jakarta, sekarang kan Jakarta Selatan itu kan bermacam-macam orang. Bermacam-macam suku, bermacam-macam warna kulit, bermacam-macam mata yang melihat, yang merasakan. Nah, dari seni dan budaya kita dalam jangka pendek kita bisa bikin pertunjukan seni Betawi. Kemudian ada festival kuliner Betawi, bazar umum. Kemudian rencana lokasinya itu di seluruh kecamatan di Jabodetabek, khususnya Jakarta Selatan. Kita sebut apa, Bu? Batavia Rendezvous. Itu bahasa Belanda. Apa ulangi? Keliling-keliling. Jadi kita ngadain, kita juga minta nanti ke Pak Ketum itu harus ada menyediakan satu piala bergilir. Kita mau ngadain festival ondel-ondel di setiap kecamatan. Ondel-ondel yang bagus nanti akan kita pajang di setiap kecamatan. Atau juga kita jual ke hotel-hotel yang ada di Jakarta Selatan. Saya di sini sebagai ketua bidang olahraga. Kita ini memang sih misi ya, tapi kita ini di DPP, PPML ini kita harus menciptakan gitu. Berarti kita menciptakan. Kita ini akan menciptakan kegiatan jangka pendek. Contoh kegiatan jangka pendek itu kita akan mengadakan jalan santai. Jalan santai itu untuk contohnya untuk anggota PNS di kalangan di wali kota, kecamatan, kelurahan, dan kabupaten dan kota dan lainnya. Agar kita kenapa bisa? Agar kita menciptakan adanya kekompakan dan juga ajang silaturahmi untuk PPML untuk dikenal di kalangan tingkat atas. Dan juga untuk jangka panjangnya, ini kita akan nanti juga akan bekerja keras juga ya Pak Ketum. Nanti tinggal kita untuk sontek kembali dalam arti kita kegiatan jangka panjang ini kita akan mengadakan futsal di antara sekolah-sekolah. Apa kita mengadakan di antara sekolah-sekolah itu karena di Jakarta Selatan ini kan memang kayaknya belum ada ya untuk organisasi ormas ini mengadakan kegiatan olahraga. Jadi kita ciptakan untuk mengadakan futsal ataupun badminton untuk insya Allah yang akan saya laksanakan kerja ke depannya ini untuk turnamen-turnamen tersebut kita akan mengadakan piala wali kota. Kita juga bisa mengikuti juga, saya juga akan berkolaborasi dengan bidang ekonomi. Karena kenapa? Kita di saat kita mengadakan untuk kegiatan piala wali kota itu kita nanti akan membuat bazar kecil-kecilan agar kenapa? Biar kita itu bisa agar kita bisa untuk menghidupkan penguyuban kita. Ini mengusulkan kepada
pimpinan sidang tetap untuk membuat atribut terbaru jadi seperti ini pimpinan. Di sini ada corak warna kuning di depan. Artinya kuning nih ya, ini lambang yang dari logo kita ambil dari logo kita. Kemuliaan. Gitu. Ada hitam, ada bendera merah putih di kerahnya. Ya. Lambang paguyuban BPM kiri kanan. Itu aja. Bagaimana? Ya seperti saya pakai gitu lah ya. Seperti saya pakai. Penghujung acara yaitu komisi khusus setelah tadi kita sama-sama mendengarkan, kita akan membacakan surat keputusan untuk seragam khusus yaitu PDH. Saya bacakan surat keputusan rapat kerja pusat paguyuban Pasar Minggu Legenda nomor 8 garing Kep titik Rekepus garing PPML garing Romawi 2 garing 2022 tentang hasil sidang pembahasan seragam khusus Rakerpus 1 Paguyuban Pasar Minggu Legenda tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat kerja pusat Paguyuban Pasar Minggu Legenda menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, atribut baju Paguyuban Pasar Minggu Legenda. Kedua, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Hotel Akram Cipayung Puncak pada tanggal 19 Februari 2022. Rapat kerja pusat di Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Pasar Minggu Legenda tahun 2022. Pimpinan sidang tetap saya sendiri Yus Fajar Rianto. Ditandatangani Sekretaris Bu Nur, ditandatangani. Anggota 1 ditandatangani. Anggota 2 ditandatangani. Anggota 3 ditandatangani. Demikian SK ini kita tetapkan bersama dengan ketuk palu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat PPML Paguyuban Pasar Minggu Legenda. Sekaligus dalam ulang tahun yang pertama ini PPML melaksanakan rapat kerja yang jauh dari Jakarta di Puncak. Ya, udaranya cukup dingin, ya, dan dari sinilah kita melihat Jakarta dengan lebih terbuka. Harapan saya mudah-mudahan PPML di bawah ketua umumnya Bang Raja dan seluruh pengurusnya bisa memberikan kontribusi yang berharga buat organisasinya, buat masyarakatnya, buat Pasar Minggu, buat Jakarta, dan pada akhirnya buat seluruh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ke depan PPML bisa berbuat lebih banyak, lebih bersatu, lebih kompak, lebih harmonis ya, dalam rangka untuk melaksanakan pengabdiannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai pembina saya merasa bangga bahwa PPML saya lihat makin lama makin berkembang dengan baik. Insya Allah makin maju ke depan. Saya kira itu. Paguyuban.